Nabi pernah bersabda, "Atakum syahrus siyam, fihi lailatun khairum min alfi syahr." Sebentar lagi akan datang mengunjungimu bulan Ramadan. Di sana ada satu malam yang lebih mulia, yang lebih baik dari 1000 bulan. Itu Lailatul Qadar. Dalam bulan ini hendaklah kalian melakukan 4 hal. 2 dari yang 4 itu, kalau kamu lakukan, Allah ridha pada kamu. Dan 2 lagi, jangan tidak kamu lakukan. Baru beliau jelaskan 2 hal yang menjadikan Tuhan ridha kepada kamu adalah, hendaklah kalian bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan memohon maghfirahnya. 2 hal lainnya yang jangan tidak kamu hendaknya memperolehnya pada bulan ini adalah mohon agar kalian memperoleh sorga dan terhindar dari neraka. Ini kalau orang tua-tua kita dulu, itu biasa kalau sudah menjelang buka, itu baca, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu kan yang dibaca. Sebenarnya hadisnya dari situ. Kita juga boleh jadi membacanya, tapi persoalannya kita tidak paham maksudnya. Jadi kita cuma baca, padahal sebenarnya itu tidak semudah itu Allah ridha Anda baca saja begitu. Tidak semudah itu dapat sorga hanya doa, ya Allah kasih saya sorga hindari. Jadi ada makna yang dalam sekali ketika Rasul berucap bersyahadat. Nah, kita sudah pernah bahas apa arti syahadat. Kita lihat yang kedua. Wa tastaghfiru. Istighfar itu apa? Mungkin saya pernah terangkan, tapi tidak apa saya ulangi lagi. Ghafara itu berarti menutup. Ghafara berarti menutup. Allah Ghaffar, nanti baca di situ, di buku itu ada Allah Ghaffar. Dan itu menarik bahwa sifat Allah yang berkaitan dengan kata Ghaffara ini bermacam-macam. Dia Ghaffar, dia Ghafur, Ghafir, saking banyaknya itu. Nanti ada sinonimnya yang juga nama Tuhan semakna dengan kata Ghafir tapi tidak masuk dalam Asmaul Husna yang 9. Apa itu? Satir, Sattar. Saya pernah katakan, ayah saya itu kalau duduk-duduk gitu merenung atau apa, beliau sering berucap begini, ya Rabbal Bait ustur ma ra'ait, ya Sattar ustur ma ra'ait. Tutupi apa yang kamu lihat. Boleh jadi kita sadar bahwa ada yang perlu ditutupi, tapi boleh jadi ada keburukan yang kita tidak sadari tapi dilihat oleh Allah. Ustur ma ra'ait, ya Allah tutupi apa yang kamu lihat. Imam Ghazali berkata bahwa yang ditutupi Allah itu banyak sekali. Banyak sekali yang ditutupi Allah. Yang pertama yang ditutupinya, apa yang dalam perut Anda. Ada orang sakit, itu karena sakit dioperasi, ditutupi melalui plastik kotorannya. Ada kan? Kita ini tanpa plastik semua orang lihat. Ditutupi. Yang pertama kata Imam Ghazali. Yang kedua, yang ditutupi Allah
isi hati Anda. Repotnya hidup ini kalau isi hati saya terhadap seseorang terbuka, diketahui orang lain, saya sebenarnya benci Anda. Untung ditutupi Allah, ya kan? Yang ditutupi Allah, tambah Imam Ghazali lagi, dosa-dosa kita. Bisa dibayangkan kalau ini dosa ketahuan, banyaknya tuh dosa kita. Itu ditutupi Allah. Ditutupi Allah kesedihan kita. Berapa lama Anda mau sedih? Ya, syukur ada orang kematian kekasih, kematian suami, boleh jadi dia hanya sedih. Berapa lama tuh sedih? Tidak lama hilang itu kesedihan. Kawin lagi dia. Ya kan? Tuhan tutupi kesedihan itu, kematian anak sedih. Tapi lama-lama syukur Allah tutupi itu. Nah, ini satu hal. Saya beri contoh. Saya punya baju mau ke pesta. Ada robeknya. Saya malu kalau dilihat orang nih. Ya Allah, ustur maraid. Tutupi Allah. Jangan sampai orang lihat ini saya punya baju yang buruk. Itu semua ditutupi Allah. Jadi sebenarnya yang ditutupi Allah itu bukan cuma dosa. Bukan cuma dosa. Banyak hal yang ditutupi Allah. Nah, lakukanlah introspeksi di bulan Ramadan ini dan mohonlah agar ditutupi oleh Allah segala yang tidak wajar dilihat orang, agar ditutupi oleh Allah segala dosa, agar ditutupi oleh Allah dosa yang Anda tidak tahu bahwa itu dosa. Ya kan? Itu ada tuh dosa yang orang tidak sadar bahwa ini dosa. Dia tidak sadar, padahal di itu kita baca di surat Al-Hujurat, apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mengangkat suaramu melebihi suara Nabi ketika engkau bercakap-cakap. Jangan-jangan juga mengeraskan suaramu di hadapan Nabi pada saat beliau diam. Jangan sampai amal-amal kamu hapus tanpa kamu sadari. Nah, itu yang dimohonkan, untuk itu Allah senang. Kita lihat sisi yang kedua dari tas'alunahul jannah wa tasta'iduna minan nar. Mohonlah surga. Mohonlah perlindungan dari neraka. Satu hal, banyak kegiatan yang bisa kita lakukan untuk memperoleh surga atau terhindar dari neraka. Satu hal yang digarisbawahi Nabi, jangan pernah meremehkan walau sedikit amal kebajikan, jangan juga meremehkan walau sedikit keburukan. Itu ada rumusnya. Yang sedikit itu lebih banyak dari tidak ada. Ya. Yang sedikit itu bila berulang-ulang menjadi banyak. Hindari neraka. Nabi bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Ada korma, sepotong, sebagian dari korma, Anda bisa menghindar dari neraka walaupun hanya itu. Beramal soleh walau kecil, itu bisa mengantar Anda ke surga. Di bulan ini, itu sebabnya kita lihat di mana, di Mekah itu orang berduyun-duyun kan, kasih air kah, kopi kah, korma kah 1 biji, bahkan
bahkan mendesak, terima juga saya punya. Lakukan apa kebaikan apa saja di bulan ini, karena itu dapat mengantar Anda ke surga. Hindari keburukan sekecil apapun kemampuan Anda menghindar, karena itu bisa mengantar Anda terbebaskan dari neraka. Saya ingin katakan, jangan menganggap bahwa kebaikan itu hanya dalam bentuk ibadah murni. Tidak. Jangan menganggap amal soleh hanya kalau tarawih. Jangan menganggap amal soleh hanya kalau baca Quran. Itu bagus, tapi banyak sekali yang lain. Saya pernah katakan di sini bahwa jalan menuju surga itu banyak. Tempuhlah jalan yang menyenangkan Anda. Lakukan kewajiban 5 waktu salat, ya kan? Puasa. Sekarang apa yang Anda senangi, lakukan itu. Tidak bisa khatam Quran, ada yang lain, sedekah. Tidak punya duit, apa? Zikir. Apa yang Anda senangi? Ada orang senang, saya mau belajar, senang menulis, senang ini. Lakukan apa yang Anda senangi, sehingga Anda tidak bosan dalam melakukan itu. Sekaligus, itu kan kita baca di di akhir suratil Muzammil. Sahabat-sahabat Nabi itu ikut Nabi salat. Ada yang bengkak kakinya, ada yang sakit, ada yang pekerjaannya terbengkalai keesokan harinya. Turun itu. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili dan seterusnya. Allah mengetahui bahwa ada di antara kamu yang pergi berjuang, ada di antara kamu yang bekerja mencari rezeki. Tapi karena bangun malam, terbengkalai itu. Tidak usah begitu. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ini yang saya ingin garis bawahi ini kita ini. Saya kurang seret, saya tidak mau berkata tidak senang nanti. Saya kurang seret orang yang maksa diri khatam. Ad-dinu yusr. Saya tidak seret orang yang baca Quran dan dia tidak pahami maknanya. Tidak harus khatam. Nabi itu dalam 23 tahun kenabian beliau itu setiap tahun baca Quran, tidak khatam Quran, kecuali pada tahun kematian beliau. Jadi apa yang turun itu beliau tadarus. Nah, tadarus itu bukan belajar sendiri. Darasah belajar. Tadarasa saling ajar mengajar. Itu kan tadarus. Nabi saling ajar mengajar dengan Jibril setiap tahun itu. Itu tadarus. Jadi difahami maknanya. Karena itu usahakan memahami apa maknanya. Usahakan memahami apa pesannya. Dan ingat tadi, matayassara. Tayassar itu yang mudah. Apa yang mudah kamu baca? Apa yang mudah yang tidak memberatkan kamu? Iya kan? Itu yang disenangi Allah. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul us. Allah senang menghendaki kemudahan buat kamu, bukan kesulitan. Jadi mau apa? Apa yang Anda senangi, laksanakan itu di bulan Ramadan. Nah, itu yang dipesankan oleh Nabi. Itu yang mengantar ke surga.
inilah orang-orang yang menyiapkan dirinya seperti inilah yang berpotensi besar bertemu dengan Lailatul Qadar. Jadi ini ada lagi yang keliru dalam kehidupan masyarakat kita, sebagian masyarakat kita. Dia baru siap untuk menyambut Lailatul Qadar pada tanggal 27 Ramadan. Ya. Tidak benar. Tidak benar. Saya pernah memberi gambaran, Lailatul Qadar itu tamu agung. Dia hanya datang berkunjung kepada orang yang dia anggap sudah siap menyambutnya. Kalau tidak siap, dia nggak datang. Saya beri contoh itu, ada tamu agung dari luar negeri. Jangan jauh-jauh deh. Tidak usah tamu agung. Kita lihat kemarin nih, Maradona datang. Banyak yang pergi jemput nggak? Banyak. Semua yang pergi jemput dia lihat. Semua dia sapa. Semua yang dia lihat, boleh jadi dia sapa, dia senyum padanya. Semua itu dia kunjungi rumahnya. Kunjungi orang yang dia nilai sudah siap dan mempersiapkan diri menyambutnya. Lailatul Qadar begitu. Dan persiapan itu bukan satu malam. Saya selalu berkata, persiapan itu paling tidak sejak awal Ramadan. Paling tidak. Jelaskan oleh Nabi, siapkan itu. Perbanyak syahadat. Perbanyak istighfar. Perbanyak berdialog dengan Allah. Perbanyak amal soleh dalam segala bentuknya. Itu Ramadan begitu. Ramadan seperti itu. Itu yang kita harus siapkan. Saya beri contoh soal syahadat tadi. Saya sekarang ada teringat syahadat tadi. Kita ini, kepercayaan kita kepada Allah itu tidak sempurna. Seringkali kita adalah ada yang terlintas dalam benak kita yang boleh jadi mengurangi penghormatan kita kepada Tuhan. Ada yang terlintas di dalam benak kita boleh jadi rasa atau perasaan yang apa ya? Perasaan yang tidak sesuai dengan kebesarannya. Boleh jadi kita menggerutu. Boleh jadi kita protes. Kenapa si Akaya saya tidak? Boleh jadi kita menduga bahwa ada selain Tuhan yang berkuasa. Memang ada yang berkuasa selain dari Tuhan, tetapi kekuasaan orang yang berkuasa selain Tuhan itu bersumber dari Allah, bukan bersumber dari dirinya. Nah, ini yang harus kita bersihkan. Boleh jadi ada orang yang menduga ada hari sial, ya. Hari-hari sial. Ada yang menduga jangan pakai angka 13. Masih ada itu di kantor-kantor. Lift 12, terus 14. Kenapa? Oh 13 sial. Itu semua mengurangi makna syahadat Anda. Jadi berdebu ini. Di Ramadan itulah kita bersihkan itu syahadat. Istighfar juga begitu. Amal-amal juga begitu. Oh ini tidak apa-apa, ini kecil ini. Jangan. Karena yang kecil bisa mengantar. Orang berkata, puntung rokok itu apinya kecil sekali, tapi bisa mengakibatkan kebakaran. Ya.
Itu persiapan menghadapi bulan Ramadan.